Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mulyadi Wijaya selaku tim media desa Luaduri Ilir. Yang hari ini kita akan berbincang-bincang santai yang kedatangan salah satu narasumber dari fungsional ahli statisi, yaitu dengan Bapak Anang Subahan Effendi SST, benar Pak ya? Ya. Terus dengan Bapak Muhammad Rafi Ramadan STR Staf. Ya. Benar. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Pak Subahan, gimana kabarnya Pak? Tetap semangat. Terus semangat. Pak Rabi? Kalau saya mah pasti lebih semangat. Lebih semangat Pak ya. Oke. Oke teman-teman serta warga desa Lodori Ilir, hari ini kita akan membahas terkait dengan desa cantik ya. Apa sih sebenarnya desa cantik ini? Kan kita nggak tahu nih, bertanya-tanya, apalagi warga desa yang mungkin hari ini belum mengetahui informasi terkait dengan program ini Pak ya. Jadi kita akan membahas nanti sedikit seperti definisi dan lain sebagainya terkait dengan desa cantik sendiri. Nah, mungkin untuk yang pertama Pak nanti bergantian saja menjawabnya terkait dengan definisi. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Pak, karena kan warga desa ini kan melihat desa ini seperti desa biasa aja Pak, desa Lodori Ilir udah. Tapi nggak tahu nih ternyata ada desa cinta statistik Pak ya. Nah, sebenarnya dari definisi tersebut itu apa sih Pak sebenarnya desa cantik ini? Dalam ruang lingkup luasnya Pak gitu. Saya dulu ya. Ya, silakan Pak. Desa cantik kepanjangan dari desa cinta statistik. Sehingga secara umum sebenarnya dengan terpilihnya desa Luaduri Ilir ya, Iya, Pak. untuk tahun 2024 sebagai desa cantik, diharapkan dari kegiatan desa cantik ini akan menghasilkan desa yang mempunyai literasi statistik yang bagus. Artinya desa secara mandiri mampu melakukan kegiatan-kegiatan statistik yang berdasarkan kaidah-kaidah statistik yang baku, sehingga akan menghasilkan data yang lebih akurat, lebih up to date dan berkualitas. Itu secara garis besarnya seperti itu. Cuma secara lebih detailnya, dengan adanya desa cantik ini diharapkan bisa meningkatkan ya secara di desa Luaduri Ilir, meningkatkan mengganggu ini enggak apa. Lanjut ya. Nah, bisa meningkatkan pelayanan di desa ini terkait dengan data, dan juga supaya data-data yang dihasilkan oleh desa Luaduri Ilir juga bisa lebih merambah ke masyarakat luas, bisa lebih akurat, kemudian pihak desanya, maparatnya juga memahami statistik dengan baik, sehingga tujuan kita nanti dalam satu data desa Indonesia SDDI bisa terwujud. Itu kalau secara garis besarnya seperti itu. Mungkin dari Pak Rafi gimana Pak, bisa ditambahkan saja. Ya, tadi kan sudah detail. Kalau Ya. saya secara singkat aja, Ya. namanya desa cinta statistik, Ya. artinya bagaimana desa atau kelurahan tersebut tahu statistik. Intinya itu. Nah, kenapa desa atau kelurahan itu harus tahu statistik? Karena sebenarnya kan hampir sebagian besar data itu dihasilkan oleh desa dan kelurahannya. Sesuai judulnya desa cantik, desa cinta statistik, artinya bagaimana sebuah desa itu tahu statistik. Nah, kenapa sebuah desa harus tahu statistik? Karena kita tahu kan bahwasanya pemerintahan terkecil itu kan desa ya. Iya. Nah, terus data-data yang dihasilkan di pusat itu sebagian besar kan berawal dari desa ya. Desa terus dikumpulkan di kecamatan, terus ke kabupaten, provinsi, dan akhirnya nasional. Sebenarnya ujung tombak dari pengumpulan data itu ada di desa. Oleh karena itu, kalau SDM di desa ini nggak dibina, kurang tahu tentang statistik, tentang data, bagaimana di pusat itu bakal bagus datanya. Ya kalau di bawah jelek, pasti ke atas lebih jelek lagi dong. Ya. Karena ya ketika data yang masuk itu jelek, mau dianalisis sebaik apapun itu pasti jelek. Sehingga nanti untuk penentuan kebijakan sebuah pemerintah daerah itu bakal jelek juga gitu. Jadi kalau mau kebijakannya bagus, datanya harus bagus. Data bagus gimana? Ya yang ngumpulin data harus bagus. Yang ngumpulin data siapa? Ujung tombaknya desa. Makanya harus ada pembinaan desa cantik seperti itu. Oke. Jadi
Jadi lebih ke bagaimana memaksimalkan data-data yang khususnya untuk di desa sendiri gitu. Nah, jadi setiap tahunnya sebenarnya punya tema yang berbeda ya. Kayak di tahun 2022 itu temanya pengentasan kemiskinan. Ya. Jadi bagaimana sebuah program Desa Cantik itu bisa mengentaskan tentang kemiskinan. Kalau di tahun 2023 itu registrasi sosial ekonomi. Tapi untuk tahun ini untuk temanya satu data desa Indonesia. Nah, kalau satu data desa Indonesia, bagaimana sebuah desa atau kelurahan tadi tahu tuh apa tuh satu data desa Indonesia. Karena sekarang kan sering konflik ya, beda data gitu ya. Iya sih, benar. Data di sini A punya data, B punya data. Gimana kita satu data aja deh gitu loh. Supaya nggak usah berantem gitu kan. Iya. Nah, itulah karena sudah dicanangkan kan dari pusat satu data Indonesia supaya bisa mencakup atau menyentuh sampai level desa satu data desa Indonesia yang dibawakan di tahun ini untuk program Desa Cantik. Berarti untuk di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri itu ada berapa desa nih Pak yang mengikuti Desa Cantik itu? Satu Pak? Ya. Untuk tahun 2021 Desa Luar Ilir, Ya. tapi seandainya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berniat untuk menambahkan sampel desa, bisa diusulkan. Bisa Pak ya? Ya, cuman kita saat ini lebih fokus ke sampel desanya yaitu di Desa Lodori. Desa Lodori Ilir. Dari Desa Lodori itulah harapannya kedepannya bisa membuat desa-desa lain juga terpacu Ya. untuk juga lebih peduli dalam tanda kutip dengan datanya gitu. Dengan data. Karena mungkin sekarang sebenarnya banyak data itu di desa itu. Cuman dari segi kepeduliannya yang kurang, jadi data itu hanya sebatas ya yang penting memenuhi syarat saya punya data ini, tetapi kualitasnya, update-nya, kualitas petugasnya, Ya. kemampuan menganalisisnya, kemampuan mendiseminasikannya, kemampuan untuk mempublikasikannya itu juga mungkin masih sangat kurang seperti itu. Nah makanya tahun ini melalui Desa Luar Ilir kita berharap bahwa hal-hal yang saya sampaikan tadi itu bisa optimal sehingga pihak desa itu bisa menyajikan sebuah data yang optimal, yang bagus, yang berkualitas, yang endingnya seperti kata Mas Raga disampaikan Ya. mendukung satu data Indonesia. Indonesia. Gitu. Jadi setiap orang di seluruh Indonesia kalau mau mengakses data tentang Luar Ilir itu mudah, cepat, efektif, murah, dan yang pasti relevan dan berkualitas. Kualitas. Iya. Oke, baik. Tadi udah dijelaskan daripada definisi dari Desa Cantik sendiri. Terus untuk pertanyaan kedua nih Pak ya. Untuk pertanyaan kedua mungkin dari Pak Subahan dulu, nanti baru ke Pak Rafi. Mungkin pengaruh bagi Desa Lodori Ilir ya Pak terkait dengan ada programnya Desa Cantik khususnya nih. Dan hari ini kan sudah terlaksana nih sosialisasi dan koordinasi. Nah, pengaruh untuk Desa Lodori Ilir sendiri adanya program Desa Cantik yang Desa Lodori Ilir terpilih nantinya akan mengikuti salah satu perlombaan Pak ya. Salah satu perlombaan. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau untuk pengaruhnya bisa saya sampaikan yang pertama untuk Desa Luar Ilir sendiri yang pasti ya data itu kan untuk perencanaan. Pembangunan tanpa perencanaan yang baik kan hasilnya juga nggak bagus kan. Ya. Jadi kalau ketika Desa Luar Ilir bisa menghasilkan data yang bagus, yang berkualitas, maka pasti perencanaannya lebih bagus. Ketika perencanaan pembangunannya lebih bagus, maka yang akan dirasakan adalah oleh rakyat masyarakat Desa Luar Ilir dari segala aspek ya dari aspek kehidupan yang perencanaan pembangunannya berdasarkan data, basisnya itu data gitu. Yang berikutnya manfaat untuk personnya, untuk aparat desanya. Aparat desanya bukan hanya bertugas untuk menyajikan data, tapi juga lebih ke dia punya kepedulian dengan data. Orang kalau sudah peduli dengan data, sudah senang dengan data, ketika melihat data dia jadi semacam pengen mengulik gitu loh. Ya. Data ini gimana sih? Data ini seperti apa gitu. Jadi dari situlah akan muncul cintanya ke data. Desa cinta statistik kan, berarti ya harapannya dari aparatnya itu mencintai statistik gitu, jadi lebih peduli, lebih aware. Dari segi masyarakatnya juga dapat imbasnya dari mungkin perencanaan pembangunan yang lebih bagus seperti ini.
Mungkin dari Pak Rapi. Ya, secara garis besar sih sama ya. Yang Ya. minimal karena nanti Desa Cinta Statistik ini kan nggak cuma menyentuh aparat desa, tapi juga selain agen statistik, nanti ada aparat desa dan juga masyarakat. Ya. Nah, harapan kami yang pertama kalau misalkan masyarakat masih awam terkait statistik, minimal tahu. Ya. Nah, kalau sudah tahu, mereka akan peduli. Kalau udah peduli, mereka lebih aware lagi gitu kan nantinya. Nah, kalau sudah di tahap itu, maka data-data statistik yang dibutuhkan di desa itu lebih baik lagi. Kalau udah lebih baik lagi, perencanaan akan lebih baik lagi. Perencanaan baik, maka kebijakan akan baik. Dan untuk Loa Duri Ilir sendiri ini ya suatu kebanggaan ya bisa dipilih ya. Karena memang satu kabupaten itu satu desa atau kelurahan, nggak bisa semuanya. Nah, pun ada kabupaten misalkan yang menambah desa gitu ya, yang dinilai itu tetap satu desa atau kelurahan yang dipilih untuk berkompetisi di nasional nanti ya. Ada sekitar 502 desa atau kelurahan nanti yang akan dikompetisikan berdasarkan LKE yang sudah ditentukan ya oleh pusat gitu. Berarti itu Pak ya, terkait dengan pengaruh terhadap desa dulu itu Pak ya. Jadi terkait dengan itu untuk menambahkan ya namanya juga Desa Cinta Statistik Pak ya. Berarti menumbuhkan kayak dampaknya di aparatur desa, dan kemudian dampaknya di masyarakat serta di agennya sendiri terkait dengan cinta dalam statistik dan atau data-data yang memang mudah untuk mengulik tersebut. Terus untuk ini yang terakhir mungkin Pak ya. Tadi sudah Pak ya pengaruh, definisi pengaruh, kemudian harapan itu sudah Pak ya? Belum ya? Harapan jadi gini Pak. Harapan untuk Desa Loduri Ilir bagaimana Pak untuk kedepannya dalam programnya, dalam program Desa Cantik ini? Berkaitan dengan Desa Cantik ya. Harapan saya yang pasti bagi utama dan harus bagi saya adalah berkelanjutan. Berkelanjutan. Ya. Jadi jangan Desa Cantik itu berhenti di tahun ini saja. Artinya jangan hanya menyediakan atau berproses sebuah data itu hanya yang berkualitas yang sesuai dengan kaidah hanya tahun ini saja, tetapi berkelanjutan sampai dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah sebuah program yang berkesinambungan, tiada henti. Selama Desa Loa Duri masih ada, itu tetap akan selalu ada itu namanya data yang berkualitas. Seperti itu harapan saya ya juara lah. Juara Pak ya? Pasti juara. Ya. Kenapa harus juara? Ketika Loa Duri Ilir, karena kan satu kabupaten satu desa aja kan yang dibina ya. Kalau satu desa ini itu bisa sampai juara 10 besar nasional gitu ya, pasti desa atau kelurahan lain aware dong. Wah, apa itu Loa Duri Ilir menang? Nah, akhirnya Loa Duri Ilir tadi akan bisa menjadi desa contoh. Desa contoh untuk desa cantik berikutnya, tahun-tahun berikutnya gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika Loa Duri Ilir ini menjadi contoh menang nasional dan desa lain di Kabupaten Kutai Kartanegara ini memiliki motivasi untuk seperti Loa Duri Ilir nanti, otomatis harapan Pak Anang tadi itu akan tercipta, yaitu berkelanjutan karena mereka termotivasi untuk baik seperti Loa Duri Ilir. Jadi juara dan berkelanjutan. Dua itu Pak ya? Pasti. Ya. Bisa. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Anang Subhan Effendi dan Pak Rapi Muhammad Rapi Ramadan ya. Terima kasih waktunya untuk hari ini, kita berbincang santai yang sudah mampir di podcastnya Desa Loduri. Mudah-mudahan nanti kita bisa podcast lagi Pak ya, kita bisa berbincang-bincang lagi. Kemudian itu, oke baik, untuk teman-teman dan warga Desa Loduri Ilir yang sudah nantinya akan menonton video ini, mudah-mudahan bisa memberikan salah satu dampak dari warga Desa Loduri Ilir, dan kemudian bahwa dapat kita simpulkan Desa Cantik sendiri bagaimana nantinya ini berdampak kepada masyarakat serta aparatur desa yang hari ini masih belum mengetahui terkait dengan statistik, cinta statistik, dan kemudian nanti mereka akan menjadi salah satu hal-hal yang mudah untuk diakses pada masyarakat khususnya di Desa Loduri Pak ya. Maksudnya mudah untuk diakses, melihat data-data dan sebagainya. Baik, saya Mulyadi Wijaya selaku moderator pada hari ini undur diri. Terakhir, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke Pak.